Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan sebelumnya kita bahas terkait ada pembahasan yang mengulas tentang uh, pengembangan instrumen tes uraian. Nah, untuk melanjutkan pembahasan tersebut di sini ada pembahasan terkait uji validitas instrumen tes uraian dan uji reliabilitas tes uraian. Instrumen yang baik harus memenuhi kriteria valid dan reliable. Uji validitas sendiri biasanya diartikan sederhananya satu instrumen tes yang mampu mengukur apa yang hendak diukur. Jadi kesahihan satu instrumen yang mampu mengukur apa yang hendak kita ukur. Nah, biasanya perlu dilakukan uji validitas untuk melihat kualitas instrumen tersebut. Secara garis besar ada dua uji validitas. Yang pertama itu ada validitas logik. Nah, biasanya uji validitas ini memvalidasi terkait konstruksi atau bangunan instrumen yang telah disusun oleh peneliti atau oleh guru. Nah, uji kevalidannya biasa diuji oleh pakar atau ahli terkait variabel apa yang dikembangkan tes uraiannya. Kemudian yang kedua ada uji validitas empirik. Nah, ini untuk melihat kevalidan instrumen dari aspek pengalaman empirik. Nah, sederhananya uji validitas yang kedua ini ada sederhananya bisa dibahasakan harus diuji cobakan. Jadi instrumen yang kita buat, kita uji cobakan. Nah, untuk memvalidasi instrumen ini langsung ke siswa, kita uji cobakan ke siswa, nanti dihitunglah harga validitas dan reliabilitas instrumen tes tersebut. Nah, pada sesi kali ini saya akan bahas yang kedua, uji validitas empirik. Nah, setelah kita uji cobakan langsung ke siswa, instrumen tes kemampuan berpikir kritis matematika ini, saya punya 5 soal, saya uji cobakan ke 30 siswa. Mari kita hitung validitasnya menggunakan tahapan yang berikut. Yang pertama itu menghitung harga korelasi. Nah, untuk menghitung harga korelasi terlebih dahulu kita hitung skor total skor masing-masing siswa. Oke, kita sudah peroleh total skor masing-masing siswa. Kemudian kita hitung harga korelasinya menggunakan formula Pearson Product Moment. Di Excel itu sudah disediakan formula tersebut menggunakan rumus Pearson. Kita korelasikan skor item pertama dengan skor total. Harga korelasi untuk item pertama itu 0,91. Untuk bisa di copy ke item berikutnya, saya absolutkan untuk jumlah skor. Oke. Nah, tahapan berikutnya, harga T dengan rumus uji T sama dengan harga korelasi dikali akar N dikurang 2. N-nya adalah jumlah sampelnya dibagi akar 1 dikurang harga korelasi dikuadratkan. Kita hitung sama dengan harga korelasinya di sini di B36. Mohon maaf, kita kasih tanda kurung dulu karena ada beberapa operasi di sini. Dikali akar, masih ingat rumus akar di Excel? N dikurang 2. N-nya di sini kita absolutkan supaya bisa di-copy rumusnya. Dikurang 2. Dibagi operasi berikutnya akar 1.
dikurang harga korelasinya di B36 yang di sini dikuadratkan. Apa yang bermasalah? Oke, benar. T hitungnya 11, sekian, 8, sekian item kedua. Nah, baru nanti kita hitung T-tabelnya. T-tabel untuk alpha 0,05, derajat kebebasan DK, N kurang 2, yaitu 28. Degree of freedom atau derajat kebebasannya 28. Nah, setelah ditelusuri ternyata T-tabel untuk alpha 0,05, untuk DF atau DK 28 sebesar 1,7. Nah, untuk keputusannya, jika T hitung lebih besar dari T-tabel, maka dia valid. Nah, jika lebih kecil, maka dia tidak valid. Kita gunakan fungsi if. Jika T hitung lebih besar dari T-tabelnya ada di sini, di B38, maka valid. Kita kasih tanda kutip karena dia karakter. Valid. Valid. Nah, sebaliknya, jika lebih kecil, maka dia invalid atau tidak valid. Oke, saya absolutkan yang untuk T-tabel supaya bisa di copy paste rumusnya. Oke. Semua item valid, nomor soal 1 sampai 5. Kita hitung jumlah validnya menggunakan formula countif. Ini ada countif. Ada berapa item valid? Kita blok. Kemudian karakternya adalah valid. Ada 5 item yang valid. Bisa dilihat di sini sebenarnya. Tanpa menggunakan formula pun bisa kita hitung. Berarti jumlah tidak validnya ada 0. Coba kita gunakan formula. Invalid. Oke, demikian perhitungan untuk uji validitas instrumen. Artinya dari 5 item soal yang kita kembangkan semuanya memiliki derajat valid. Berikutnya kita coba uji reliabilitas. Nah, ini untuk melihat keajikan atau konsistensi instrumen untuk digunakan. Oke. Nah, ini menggunakan formula Alpha-Cronbach. Sama seperti tadi, kita hitung skor total dulu untuk masing-masing responden, nanti baru kita hitung Alpha-Cronbach-nya. K ini adalah jumlah item dibagi jumlah item kurang 1. Nanti baru dikali 1 dikurang sigma jumlah varian atau sigma atau jumlah varian total dibagi jumlah varian per item dibagi jumlah varian dibagi varian total. Jadi yang pertama kita hitung varian itemnya. Kita gunakan rumus varian yang untuk sampel. Untuk item 1 dulu. 0,61 sekian. Untuk item berikutnya. Ini skor variannya. Jumlah varian item tinggal kita jumlahkan. Varian item. Kemudian jumlah varian total sama dengan varian sampel rumusnya
yang total, varian skor totalnya. Nah, sekarang tinggal menghitung reliabilitasnya, skor reliabilitasnya. Formulanya adalah K sama dengan K. K itu adalah jumlah itemnya. Di sini ada 5 item. Dibagi jumlah item dikurang 1. Kemudian nanti hasilnya dikali dengan 1 dikurang sigma varian item. Sigma varian item, jumlah varian item di sini dibagi jumlah varian total. Dibagi varian total. Kita lihat berapa skor reliabilitasnya. 0,92. Ini merupakan skor reliabilitas yang cukup tinggi. 0,92. Jadi kesimpulannya untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen tes uraian kemampuan berpikir kritis matematika, masing-masing item 1 sampai 5 itu valid, kemudian reliabilitasnya sangat tinggi, yaitu 0,92. Demikian untuk pembahasan uji validitas dan reliabilitas instrumen tes esai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.